Oh, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada proyek presentasi tema 1 hari ini. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Teacher dan teman-teman yang kusayangi, perkenalkan, saya Habibah dan Alesya yang bertugas sebagai MC hari ini. Saya akan membacakan susunan acara Beyond kita hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan 2 pembuka, 3. Presentasi, 4. Pembacaan 2 penutup, 5. Penutup. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya jika kita buka acara hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga acara hari ini berjalan lancar. Amin. Memasuki acara berikutnya adalah presentasi PBL. Presentasi pertama yang akan memulai yaitu Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura akan mempresentasikan tentang salah satu hewan langka yaitu burung elang. Living question. Cara melestarikan burung enggang. 1. Menjaga kelestarian habitat asli burung enggang. 2. Mengusulkan untuk membuat undang-undang dan penangkaran untuk hewan-hewan langka, contohnya kebun binatang. 3. Tidak menjual atau memburu hewan-hewan langka. Tahap pembuatan ilustrasi gambar. 1. Saya menentukan tema terlebih dahulu. 2. Saya mulai membuat sketsa gambar. 3. Setelah selesai, gambar saya memberikan tulisan mengenai komik. Membuat komik ini memerlukan waktu sekitar 30 menit lebih. Kesimpulan, kita harus selalu menjaga dan melestarikan hewan langka, salah satunya burung enggang, agar tidak terjadi kepunahan. Sekian dari Naura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dibacakan Naura ini komik yang Kak Naura buat? Bun, itu burung apa sih? Kok ada belum pernah lihat? Itu namanya burung enggang, Dek. Burungnya emang terancam punah. Tuh coba tanya sama petugasnya. Selamat datang para pengunjung. Saya akan menjelaskan tentang burung enggang yang satu ini. Burung yang mulai punah habitatnya. Burung ini terancam punah akibat pemburuan liar, sehingga burung ini sangat dijaga agar tidak benar-benar hilang. Maka dari itu, kita harus saling menjaga agar hewan-hewan seperti ini tidak punah. Udah, Dijan. Oke, terima kasih Naura. Kalau Naura dari bikin komik ini sampai tadi presentasi, apa sih hal yang paling sulit menurut Naura? Gambarnya sih, Dijan. Gambarnya yang paling sulit ya? Iya, Dijan. Selain itu? Udah sih, itu doang. Itu aja ya. Terus tadi ini kan burung enggang. Ya, jadi ternyata burung enggang itu dilindungi gitu ya, dijaga supaya tidak
tidak punah ya. Ya, teacher. Dia ada di mana aja? Pas lagi Naura searching, burung enggang ini ada di mana aja? Yang tempat yang menjaga dia. Pulau Jawa, teacher. Oh, di Pulau Jawa. Oke. Kayak di kebun binatang gitu ada? Ada. Oh, ada. Oke, siap. Terima kasih ya. Naura, presentasinya keren banget. Oke, boleh di stop. Terima kasih Naura. Wah, keren banget ya presentasi dari Naura. Selanjutnya, presentasi PBL dari Adelio. Kepada Adelio dipersilahkan. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menceritakan komik Komodo. Oke. Yang share screen Adelia atau teacher? Aku aja, teacher. Oh, oke. Cara melindungi hewan langka. Dibesarin dulu bisa nggak Adelia? Oke, sip. Ini judul bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melindungi hewan langka di Indonesia. Nama saya Adelio Kainat Setiawan dari kelas 5 Salam. Assalamualaikum Tono. Kamu habis dari mana? Waalaikumsalam Bono. Aku habis dari ke Pulau Komodo. Wah, kamu tahu gak Tono, kan Komodo itu hewan dilindungi, tahu. Kamu bisa masuk penjara loh. Oh maaf, aku gak tahu. Maaf ya Bono. Aku bagaimana dong? Oh ya udah, besok kamu ke Pulau Komodo. Terus kamu gak boleh ambil lagi. Oh maaf ya, udah. Oh maaf ya, ya udah aku kembalikan deh. Bye bye Komodo. Terima kasih Tana. Cara membuat komik Komodo. Pertama, menyiapkan kertas putih, terus pensil, penghapus dan krayon, menggambar pelan-pelan, dan aku mempunyai ide dengan membuat komik Komodo dan membuat PPT aku. Dan aku membuat komik Komodo itu selama 1 jam, kalau PPT aku selama 2 jam. Cerita singkat Komodo. Komodo itu hewan langka. Ketika kalian tahu gak teman-teman, cuman ada di Pulau Komodo. Komodo doang dong. Komodo doang. Mau tahu gak Pulau Komodo seperti apa? Pasti kalian penasaran. Ini Pulau Komodonya teman-teman, indah dan bagus kan teman-teman? Komodo termasuk satwa langka yang hampir punah dan keberadaannya dilindungi oleh pemerintah. Habitat asli Komodo berada di kawasan Taman Nasional TN Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Spesies kadal terbesar di dunia ini, tubuhnya dengan panjang hingga 3 meter dan beratnya bisa mencapai 135 kg. Komodo memiliki ekor yang sama panjangnya dengan tubuh dan memiliki 60 buah gigi bergerigi tajamnya dengan panjang. Satwa endemi Indonesia ini memiliki usia yang panjang. Mereka dapat hidup sampai usia 40 atau 50 tahun. Komodo yang terusia remaja memiliki warna hijau dengan garis kuning dan hitam. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di wabarakatuh. stop dulu dong, boleh nggak dilihat komodonya? Oke, teacher. Oke. Ini kemarin saya juga tanya sama 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 Adelio. Adelio, coba tadi hasil komiknya aja. Hasil komiknya? Oh, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya, bentar. Oke. Ini kan kalau kayak gini kan Adelio nangkep komodo gitu ya kok. Enggak, gambar komiknya aja Adelio. Berarti nangkep komodo gitu ya Adelio ya? Iya, Adelio ketawa. Jadi, ya musiknya sih pas saya tadi lihat Adelio presentasi keren banget presentasinya. Cuman musiknya agak agak pas lagi baca pas lagi dari awal musiknya terima punya Adelio itu musiknya sampaikan sama Adelio mungkin idenya itu sebenarnya burung kalau nggak salah ya. Mungkin idenya burung ya, tapi Adelio mungkin ganti jadi komodo. Ini agak kurang pas kalau kita nangkep komodo gitu ya. Kenapa kurang pas? Karena komodo itu tadi siapa ya sebelumnya tuh ya kita udah menjelaskan udah jelasin tentang komodo juga. Hewan yang sangat berbahaya begitu ya. Hewan yang sangat berbahaya. Jadi kita tuh bahkan nggak bisa nangkep yang ada. Kalau kita nangkep kita yang dimakan gitu ya. Saking komodo itu berbahaya. Makanya kalau di pulau Komodo sendiri itu bahkan kita itu nggak boleh berkeliaran di Pulau Komodo sendiri. Karena apa? Karena saking berbahayanya. Nah itu semoga bisa nanti Adelio bisa paling nggak paham sedikit gitu ya. Tapi sejauh ini untuk komiknya udah keren banget, presentasinya juga bagus. Menurut Kak Adelio apa sih hal yang paling sulit yang Adelio rasain waktu ngerjain komik ini? Itu teacher, komodonya nggak bisa digambar. Kamu sebenarnya nggak bisa digambar. Malah dibantuin ya sama Ade ya, sama teman-teman ya. Enggak teacher, aku sendiri cuman itu doang, dia juga gambar gitu teacher. Oh, maksudnya mereka tuh gambar sendiri-sendiri gitu ya. Jadi agak sulit bikin komodo ya. Oke, kayak gitu deh. Terima kasih ya Adelio ya atas presentasinya. Semoga nanti bisa dipahami kalau memang masih agak keliru gitu nggak apa-apa. Ini justru jadi informasi baru gitu ya buat kita ya. Semoga biar kita bisa dicek lagi apa saja yang boleh bisa gitu untuk dilindungi gitu ya. Terima kasih ya Adelia ya. Wah, wah, nggak kalah kerennya presentasinya dari teman kita sebelumnya. Selanjutnya presentasi PBL berikutnya dari Rafa. Kepada Rafa dipersilahkan. Teacher, tolong dibantu ya teacher. Siap. Oke, sebentar. Silakan Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelas 5 Salam. Judul komik Harimau Sumatera yang hampir punah. Nama pembuatan komik. Saya membuat komik Harimau Sumatera dalam 1 hari. Dan kesulitan saya membuat komik Harimau Sumatera adalah pada waktu membuat gambar karena saya tidak bisa menggambar. Dan saya mencetaknya di kertas HVS. Briefing question. Harimau Sumatera adalah populasi harimau yang mendiami Pulau Sumatera dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Penyebab kepunahan harimau Sumatera. Harimau Sumatera banyak diburu liar dan
deforestasi, harimau dibunuh dan diambil kulitnya. Hutan yang menjadi rumah mereka dirusak untuk lahan perkebunan sawit sama orang yang tidak bertanggung jawab. Cara melestarikan harimau Sumatera. Kita sebagai warga negara yang baik yang akan peduli terhadap hewan yang dilindungi, kita harus menjaga habitat harimau dari perburuan liar dan memperbaiki ekosistem dan mencegah penebangan liar. Kesimpulannya, harimau Sumatera adalah hewan yang harus dilindungi dan harus kita jaga kelestariannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini judulnya komiknya Harimau Sumatera yang hampir punah gitu ya? Iya. Rafa, boleh nggak dibacain komiknya? Komiknya. Ya. Harimau Sumatera dengan mulainya apa sih Kak? Harimau Sumatera itu adalah salah satu dari spesies harimau yang ada di bumi. Dan dinamakan harimau Sumatera yang karena memang habitat aslinya di hutan Sumatera. Kalau untuk ciri-ciri fisiknya, ukurannya pun termasuk yang paling kecil. Atau dilindungi dengan jenis harimau lainnya. Sama warna bulunya lebih gelap, kan pola colornya biasa lebih padat atau dempet. Dulu sebelumnya ada 3 spesies harimau yang tinggal di Indonesia, tapi sekarang tinggal harimau Sumatera aja karena yang 2 lainnya sudah punah. Apa penyebab faktor kepunahan harimau? Perubahan liar dan deforestasi harimau yang dibunuh dan diambil kulitnya. Oke. Perburuan liar kali maksudnya ya, bukan perubahan ya. Apa menurut Rafa apa sih yang paling susah waktu ngerjain ini? Membuat harimau itu. Tapi keren loh, komiknya ada 4, ada 5 begini, besar gini. Ceritanya terinspirasi dari mana, Rafa? Ya, di Google. Ya. Jadi kita tetap harus menjaga harimau Sumatera ya, harimau ya. Karena ternyata hampir punah. Soalnya banyak juga yang memburu harimau gitu. Makanya akhirnya harimau ini semakin lama tinggal sedikit gitu yang ada di Indonesia khususnya. Oke, good job Rafa. Terima kasih ya. Eh, Oke, silahkan Habibah. Yang mau nanya tahan dulu ya. Nanti kita akan tanya jawabnya nanti setelah selesai semuanya. Oke? Silakan Habibah. Wah, keren banget ya presentasi dari Rafa. Selanjutnya, presentasi PBL dari Keisha. Kepada Keisha dipersilahkan. Oke. Teacher bisa minta tolong bantu share screen. Keisha udah kirim ke Teacher Vika. Silakan Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Kesha Ayu Rashifa dari Grade 5. Salam. Proses pembuatan buku. Yang pertama, memahami isi buku. Yang kedua, membuat sketsa dari cover yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat ringkasan dari cerita buku. Saya memilih membuat cover buku karena bagi saya menarik bisa menggambarkan isi buku di dalam sebuah cover buku. Unsur-unsur cover buku. Yang pertama, dapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul dan kalimat yang mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Saya membuat cover ini dengan aplikasi Canva, dan untuk materi isinya saya mencari di Google. Ringkasan cerita dari isi buku. Ini sinopsis atau ringkasan cerita bukunya, yaitu tentang mengapa cendrawasih hampir punah dan apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikannya. Simpulan, membuat cover buku adalah hal yang menarik bagi saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Mas mau lihat tadi cover bukunya Keisha. Yang di stop dulu. Berapa lama Keisha bikinnya, Keisha ini cover bukunya? 1 hari. Hari. Pakai apa bikinnya Keisha ini? Pakai aplikasi Canva. Oh, coba lihat yang setelahnya, yang sinopsisnya ya, bisa mau lihat ya. Judulnya adalah apa tadi yang keempat itu Save Me ya. Yang kurang coba boleh nggak dibacain yang Save Me-nya ini? Ya, dibacain aja nggak apa-apa. Mengapa burung cendrawasih terancam punah? Dan apa dampaknya? Apa yang harus dilakukan agar tetap terjaga? Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya dan akan keberagaman tumbuhan dan hewannya. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya, karena jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Oke. Udah? Udah. Oke. Nah, menurut Keisha apa sih, bagaimana tadi kan katanya supaya nggak punah gitu ya. Kira-kira menurut Keisha gimana cara jaganya supaya burung cendrawasih ini nggak punah gitu? Tidak diburu. Tidak diburu, baik. Terus? Ada lagi? Tidak. Sudah. Udah ya. Apa yang paling sulit menurut Keisha? Pas lagi ngerjain. Sinopsisnya. Oh, paling sulit bikin sinopsisnya gitu ya. Yang lainnya mudah berarti ya? Mudah.
Oke, good job Keisha. Terima kasih ya Keisha ya. Sama. Terima kasih Kesha atas presentasinya. Berikutnya kita akan dengarkan presentasi dari Faris. Kepada Faris dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Faris dari grade 5 Salam. Kali ini aku akan mempresentasikan Project Based Learning grade 5 Salam. Cara melindungi hewan yang dilindungi. Faris boleh dibesarin nggak? Rapid question, bagaimana cara membuat gambar ilustrasi dengan tema cara melindungi hewan khas Indonesia. Komik Komodo, dinosaurus terakhir dari Indonesia. Hai Alif, senang ya liburan sudah tiba. Hai Doni, iya senang deh. Doni mau pergi liburan kemana? Aku nanti kami sekeluarga mau ke Pulau Komodo. Aku mau lihat hewan yang mirip sama dinosaurus. Senangnya. Wah hebat bang. Wah hebat, kamu nanti bisa lihat hewan langka yang cuma ada di Indonesia loh, yaitu komodo. Kenapa komodo jadi hewan yang langka ya Alif? Karena habitat asli komodo sudah sempit, hanya ada di Pulau Komodo. Karena maraknya pembangunan manusia, jadi jumlah komodo sekarang tidak banyak. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Pulau Komodo jadi taman nasional sebagai upaya melestarikan hewan komodo. Masyarakat juga diedukasi agar tidak mengganggu habitat komodo. Oh gitu, kini ku tahu Alif. Terima kasih penjelasannya, sama-sama Doni. Hehehe. Langkah-langkah membuat komik. Pertama, membuat dialog. Kedua, membuat balon kata dari dialog dan sketsa. Ketiga, mewarnai gambar dan menebalkan balon kata. Ringkasan dari komik Komodo, Alif dan Doni sedang membicarakan tentang Doni pergi liburan ke Pulau Komodo, tempat satu-satunya komodo di dunia. Kemudian Alif bercerita tentang komodo adalah hewan langka dilindungi. Komodo hewan yang dilindungi karena habitat asli komodo sudah sempit, hanya ada di Pulau Komodo. Karena maraknya pembangunan manusia sehingga jumlah komodo sekarang tidak banyak. Upaya yang telah dilakukan adalah pemerintah menetapkan Pulau Komodo menjadi taman nasional. Selain itu, masyarakat juga diedukasi agar tidak mengganggu habitat komodo. Kewajiban dan tanggung jawab melestarikan fauna Indonesia. Pertama, memberikan edukasi ke masyarakat. Hal paling dasar yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi tentang hewan apa saja yang terancam punah. Masyarakat diberikan pemahaman agar tidak membunuh atau memburu satwa langka yang hidup di wilayah tersebut. Kedua, membuat penangkaran. Dalam hal ini masyarakat juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk merealisasikan pembuatan penangkaran. Ketiga, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib juga merupakan salah satu upaya melestarikan hewan yang terancam punah. Pengaruh komodo terhadap kehidupan sehari. Pertama, meningkatkan ekonomi masyarakat di Pulau Komodo. Kedua, meningkatkan dan pendapatan negara dari kunjungan turis asing ke Pulau Komodo.
Terima kasih. Oke, sebentar kita azan, kita dengarkan azan dulu gitu ya, Habibah, Alesya. Nanti kita lanjut tanya jawabnya ya Faris ya setelah azan ya, Bentar, kita sebentar. dengarkan. Ada lagi teacher, bentar. Oh, ada lagi. Ada lagi ini yang ini. Yang ini komik. Oke, komiknya ya, sip. Siap, terima kasih ya Faris. Ya, ini tahan dulu, Sama-sama. nanti share screen-nya gitu aja. Kita dengarkan azan dulu ya teman-teman ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai azannya. Boleh di-share lagi Faris tadi komiknya. Bentar saya buka dulu, bentar. Ketutup tadi. Teacher, ada aku, Mbak. Gimana? Sebentar. Ada aku, Mbak, di sini. Ada dong. Ada. Oke. Boleh dilihat. Ini hasil komiknya. Ini saya kira-kira aku membuatnya sehari. Sehari ya. Dari segi membuat balon kata. Kamu bikinnya pakai apa? karakter. Itu keren banget Faris. Ini aku gambar pakai pensil dulu. Terus aku tebelin pakai spidol warna hitam. Habis itu aku kasih warna-warna. Habis itu bagus. Aku hapus pensil. Wow, itu gambar komodonya bagus banget ya Faris ya. Berapa hari Faris bikinnya? Untuk komodonya ini hampir 2 jam. Wow. Kotak-kotaknya ini sebentar doang, sama karakternya lama banget. Nggak tahu berapa. Oke. Jadi Faris kira-kira setelah belajar cari tahu apa pesan Faris buat teman-teman terkait komodo ini? Enggak. Harus gimana? Kita tuh semua tuh harus gimana sih sama komodo tuh? Jangan ganggu habitat komodo juga sih. Jangan ganggu habitat komodo gitu ya. Oke, good job. Terima kasih ya Faris ya. Ya, sama-sama. Oke. Wah, nggak terasa sudah 5 orang yang presentasi ya, Alesya. Aku bangga hasil proyeknya. Nggak ada yang nggak keren. Iya Habibah, kita lanjut ya ke presentasi berikutnya. Ada Sami yang udah siap nih. Kita dengarkan bareng-bareng ya. Silakan Sami. Assalamualaikum, nama saya Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen kan? Iya, silahkan. Buat teacher. Harimau Sumatera hidup di Pulau Sumatera. Harimau Sumatera mulai sedikit jumlahnya karena banyak yang membunuh untuk dapat kulitnya karena harga mahal. Akibat dari banyak harimau Sumatera yang diburu dan banyaknya hutan yang ditebang, maka banyak sekali harimau Sumatera yang masuk ke rumah penduduk dan mengganggu penduduk. Jadi sebaiknya kita bersama-sama menjaga kelestarian hutan agar harimau Sumatera tetap bisa kita lihat dan bisa nyaman hidup dan tidak punah. Udah, Tia? Udah? Udah. Oke, nah, misalnya mau tanya nih sama Sami. Kalau Sami ini gambarnya berarti tentang apa Sami? Komik kah, cerita bergambar kah, atau cover kah? Komik sama cover. Komik sama cover. Kalau komik sebenarnya agak kurang tepat karena harusnya kalau komik tuh ada bagian-bagiannya gitu. Kalau cover sebenarnya bisa nih dijadiin cover, tapi ini ada binatang-binatang lain gitu ya kamu ya Sami ya. Iya.
Ini apa aja nih binatangnya coba? Ada burung, ada Hah? harimau, ada apa ini? Nggak tahu. Apa? Ada monyet juga. Oh, oke. Iya, jadi kayak agak kurang tepat kalau cover. Misalnya sebenarnya bagus nih kalau cover ya. Jadi ada 3 gambar, tapi yang nyeritain cuma harimau gitu. Yang bikin siapa Sami ini? Eh, aku sama sama kakak biasanya dibantu. Oke, dibantu. Pakai apa bikinnya? Pakai ini tuh pakai laptop. Oh, maksudnya pakai aplikasi apa? Di Paint kah? Canva kah? Atau apa? Di paint. Oh, di Paint. Oke. Bagus. Ini oh, sebenarnya gambarnya bagus, Sami. Cuman kalau teacher lihatnya akhirnya jadinya eh, agak bingung nih. Sami maunya gambar apa? Cover kah, komik kah, atau cerita gambar kah? Gitu ya, Sami ya. Jadi semoga nanti nextnya Sami bisa lebih kalau cover berarti ceritanya sinopsisnya ya tentang si harimau aja gitu. Berarti nggak perlu gambar yang binatang lain gitu ya Sami ya. Ya. Oke, good job Sami. Alhamdulillah, kita sudah dengan presentasi dari Sami. Berikutnya yang akan presentasi adalah Fatah. Pada Fatah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatra Arkan Maulana dari kelas 5 Salam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PBL tema 1 berjudul Mengenal Burung Celupuk Siau. Fatah, mohon maaf ini kayak di teacher Vika masih gelap Fatah. Kelihatan gak kalau yang di lain? Enggak. Enggak. Hitam, Boleh di enggak stop ada dulu. gambar. Coba, Oke, boleh di stop coba apa dulu. itu share screen lagi dah. Baru di share screen lagi. Nah, ini udah putih. Masih teacher masih. Hitam. Nah, aku berubah ke HP dulu sebentar. Oke. Oke, kita mulai ya. Sip, silakan Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fatra Arkan Maulana dari kelas 5 Salam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PBL tema 1 berjudul Mengenal Burung Celupuk Siau. Oke. Sebentar, Pak. Diving question, bagaimana cara kalian membuat gambar ilustrasi dengan tema cara melindungi hewan khas Indonesia? Komik. Hari pertama menentukan tema dan judul, hari kedua menggambar, hari ketiga mewarnai dan bikin teks, hari keempat merapikan. Sebelum saya mengasih tahukan hasil gambar saya akan menjelaskan fakta-fakta tentang celupuk siau. 1. Celupuk siau berasal dari Pulau Siau, Sulawesi Utara. 2. Celupuk siau ditemukan tahun 2017 setelah 151 tahun dinyatakan punah. 3. Celupuk siau terancam punah, spesiesnya sekarang hanya berjumlah kurang dari 50. Hai Budi, lagi ngapain? Hai Udin, saya
Udin, saya habis menangkap burung celebuk siau. Kok ditangkap? Itu kan burung terancam punah. Itu memang iya. Iya, itu baiklah, aku akan melepaskannya. Oke, sekarang kamu bisa bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini ceritanya tentang burung celepuk siau gitu ya, Fata ya? Terancam punah. Ditemukan tahun 2017, tapi setelah 151 tahun dinyatakan punah. Begitu ya, benar ya? Ya, Oke. Musiknya jadi penasaran burungnya tuh kayak gimana? Coba kita searching coba ya. Celepuk siau. Fata berapa lama itu bikinnya? Bikin komiknya. aku Wow. kalau selesai komiknya itu 3 hari, tapi besoknya kayak dirapin dulu gitu biar enggak. Hmm. Jadi celepuk siau itu mirip kayak burung hantu ya, Fata ya? Ya, Oke, good job. Oke, ini karena baru dengar, jadi sungguh jadi tambah ilmu baru gitu ya, Fata ya. Terus menurut Fata gimana caranya supaya dia tidak punah, Fata? tidak merusak habitatnya dan tidak berburu. Tidak merusak habitatnya dan tidak berburu. Oke, good job, Fata. Terima kasih banyak ya, Fata ya. Wah, Kata keren banget ya presentasinya. Berikutnya kita akan dengarkan presentasi dari Nindi. Silakan Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anindya Safira Dewanata. Hari ini akan mempresentasikan cover buku dan cerita yang kubuat. Driving question. Bagaimana cara kalian membuat gambar ilustrasi dengan tema cara melindungi hewan khas Indonesia? Aku membuat cover buku dan cerita dengan tema badak Jawa. Ini adalah hasilnya. Badak Jawa. Lestarikanlah aku. Ayo menjaga hutan dan aku hidup. Dan biarkan aku hidup. Pada suatu hari di sebuah hutan, Rika, si badak, bertemu dengan temannya yang bernama Sisi. Sisi memberikan informasi kepada Rika bahwa pohon di sekitar hutan yang mereka tinggali itu ditebang oleh manusia. Mereka segera memikirkan rencana untuk mengusir para manusia yang menebang pohon di sekitar tempat tinggal mereka. Hei, bagaimana jika kita langsung datang dan menakuti mereka supaya mereka pergi? Kata Sisi. Lalu mereka pergi menuju para penebang pohon. Lalu, apakah mereka berhasil mengusir para penebang pohon? Dan apakah mereka bisa menyelamatkan pohon yang ada di tempat tinggal mereka? Cerita tadi adalah cerita yang kubuat. Badak Jawa. Saat ini, hanya sekitar 40-50 badak Jawa yang masih hidup, hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan catatan fosil yang ditemukan, ada sekitar 30 jenis badak yang pernah hidup di bumi. Tapi saat ini hanya tersisa 5 jenis badak, dan salah satunya adalah badak Jawa. Badak Jawa biasanya memakan 50 kg tanaman per hari. Berat badan badak Jawa bisa mencapai 2,3 ton, dan tinggi badan badak Jawa biasanya adalah 1,4 sampai 1,7 meter.
Panjang badan badak Jawa biasanya adalah 2-4 meter. Kewajiban atau tanggung jawab kita sebagai manusia adalah 1. Tidak membunuh atau memburu mereka. 2. Tidak merusak habitat mereka. Mengapa badak Jawa terancam punah? Badak Jawa terancam punah karena pembukaan lahan pertanian, penebangan pohon liar, dan perburuan tulah badak. Proses pembuatan gambar dan cerita kurang lebih menghabiskan waktu selama 3-5 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget informasi tentang badak Jawa, Nindi. Berapa lama tadi kamu bikinnya, Nindi, ituan? Bikin gambarnya? Sekitar 3-5 hari, teacher. Wow, ya. Susah ya? Gambar itu susah ya? Gambar badaknya susah. Oke, terus itu kamu inspirasi dari mana badaknya? Dari Google. Oh, jadi lihat Google, kamu nyalin gitu ya? Iya. Oke, tadi cukup jelas semuanya yang dijelasin sama Nindi bagaimana caranya. Good job. Terima kasih ya Nindi ya. Iya, teacher. Oke. Terima kasih Nindi atas presentasinya. Kita lanjut dengarkan presentasi dari Altaf. Kepada Altaf dipersilahkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang konservasi gajah Sumatera. Nah, pendahuluan gajah Sumatera, Elepas maximus sumateransis adalah spesies gajah dari gajah Asia, Elepas maximus, yang berasal dari Pulau Sumatera. Gajah ini merupakan satu dari 3 subspesies gajah Asia. Selain gajah Sri Lanka, Elepas maximus maximus, dan gajah India, Elepas maximus indicus. Gajah Sumatera dapat mencapai tinggi 2 hingga 3,2 meter dan berat 4.000 kg. Gajah ini sangat langka dan terancam punah. Hingga perlu dilakukan pelestarian untuk menjaga gajah Sumatera ini. Pembahasan. Bagaimana cara melestarikan gajah Sumatera? 1. Mendirikan Taman Nasional di Sumatera. 2. Melarang perburuan dan perdagangan gajah Sumatera. 3. Memberi pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan gajah Sumatera. 4. Melakukan penangkaran gajah Sumatera. Cerita bergambar Altaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada YouTube-nya bukan? Nggak diklik nih? Iya. Klik. Ya sebentar. Sebentar, teacher. Mana nih? Nah, ini dia. Belum di-share screen, Alto? Oh, belum di-share screen ya? Ya, di stop dulu gitu. Baru ya, YouTube-nya di-share screen gitu. Mana tuh tadi? Nah, ini. Nah, ini teacher. Kedengeran nggak, teacher? Belum sih. Belum ada suara maksudnya. Udah kedengeran. Kita kelas tahu. Tentang apa emang videonya, Alto? Oke, wow.
keren banget ya Altaf ya. Ya, Jadi teacher. sampai ada videonya. Nanti kita akan nonton bareng ya nanti ya setelah semuanya ya. Terima, Itu Hanif serem liatnya, Hanif terima kasih ya Altaf. serem. Terima kasih ya Altaf sudah presentasi tadi. Boleh kita lanjut ya. Silahkan. Wah, luar biasa Altaf penjelasannya. Berikutnya kita dengarkan presentasi dari Zaki. Silahkan Zaki. Teacher share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang badak Jawa. Driving question. Bagaimana cara kalian membuat gambar ilustrasi dengan tema cara melindungi hewan khas Indonesia? Mengenal sedikit tentang badak Jawa. Badak bercula satu atau lebih banyak dikenal dengan sebutan badak Jawa yang pernah hidup di Pulau Jawa dan Sumatera. Kini populasinya hanya sekitar tinggal 63 ekor saja dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Oleh sebab itu, kita harus menjaga pelestariannya agar tidak punah. Ini gambar ilustrasiku mengenai badak Jawa. Dulu aku punya keluarga yang hebat dan tempat tinggal yang menyenangkan. Namun semua berubah saat manusia mulai memburu kami. Mereka bilang tulah kami bisa dijadikan obat dan bisa ditukar dengan uang yang banyak. Tidak hanya itu, tempat tinggal kami juga menjadi terbatas karena ekspansi lahan dan lain-lain. Terkadang setiap malam aku selalu membayangkan jika aku adalah badak terakhir di muka bumi. Aku sangat takut itu akan terjadi. Penyebab badak Jawa hampir punah. 1. Manusia mengincar tulah badak karena bisa dijadikan obat. 2. Tempat tinggal badak menjadi terbatas karena pembukaan lahan pertanian dan penebangan liar. 3. Tingkat kematian badak lebih besar daripada kelahiran. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam menjaga kelestarian badak Jawa. 1. Menjaga habitat badak bercula satu. 2. Menjaga hewan langka jangan diburu. 3. Pembuatan Taman Nasional atau Sungka Marga Satwa. 4. Menjaga hutannya jangan sampai ditebang. Proses pembuatan. Untuk membuat gambar dan cerita kurang lebih menghabiskan waktu 4 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget Zaki. Jadi tadi kurang lebih mirip ya sama penyanyi siapa Nindi kalau nggak salah tadi ini ya. Ya, teacher. Tentang badak. Nah ini yang bikin siapa Zaki? Yang bikin Komik. Aku sama ayah, teacher. Ayahku teksnya cari di Google. Aku gambaran ya, teacher. Jadi ini gambar badak bercula satu ya Zaki ya. Ya, teacher. Pas lagi ngerjain ini apa yang paling susah Zaki? Menurut Zaki? Gambar badaknya, teacher. Paling susah gambar badaknya ya. Oke, good job Zaki. Terima kasih ya Zaki ya. Iya, teacher, sama-sama. Keren banget Zaki. Kali ini kita akan dengarkan presentasi terakhir dari Duha. Silakan Duha. Terima kasih Habibah.
Assalamualaikum, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher dan teman-teman semua, semoga sehat selalu. Hari ini aku akan mempresentasikan komik Kelon dan Kebul. Tokoh yang ada di komik ini adalah Kelon, si kentang lonjong, dan Kebul, si kentang bulat. Kebul mengira dia menemukan ayam, ternyata itu adalah burung maleo. Burung maleo hanya hidup di Pulau Sulawesi. Burung maleo itu termasuk satwa yang dilindungi karena hampir punah karena perburuan liar dan perusakan hutan. Supaya tidak punah, kita tidak boleh merusak hutan agar tempat tinggal burung maleo di hutan tidak rusak. Untuk bikin komik ini pertama bikin layout, gambar coret-coretan, lalu ditebalkan garis-garisnya. Terus kita kasih mata, mulut sesuai ekspresi. Lalu dibuat balon kata-kata dan diisi ceritanya, lalu diwarnain sesuai warnanya. Jadi deh, sebenarnya butuh waktu cuma 3 hari, tapi aku kelamaan, jadinya 2 minggu baru jadi. Begitu teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meskipun tadi nggak nahan ketawa, mungkin yang lain juga ya. Tadi kirain Kelon dan Kebul itu emang nama doang, ternyata ada singkatannya gitu ya, Duha ya. Kentang lonjong dan kentang bulat gitu. Idenya dari mana Duha itu? Idenya dari mana bikin Kelon dan Kebul ini? Duha senang banget sama kentang emang. Hah? Enggak juga sih padahal ya. Oke. Terus tadi kan tentang burung maleo ya, Duha ya. Jadi ternyata kalau burung maleo itu dari Sulawesi terus dilindungi gitu ya. Menurut Duha, apa sih cara-cara lainnya supaya dia itu tidak punah, Duha, si burung maleo ini? Ternyata dia dijual, ada juga ya yang memperjualbelikan ya, Duha ya. Duha? Mas, kedengeran suara teacher? Dengeran? Oke. Gimana menurut Duha supaya dia nggak punah? Nggak boleh ditangkap. Nggak boleh ditangkap gitu ya. Kalau ada yang jual juga jangan dibeli gitu ya. Terus? Apa Duha? Tidak merusak hutan. Tidak merusak hutan. Baik. Oke. Dah cukup? Ini yang halaman pertama. Oke, ini halaman pertama. Yang tadi yang 3 tadi halaman kedua ya. Jadi Duha, nah ya ini juga mesti kita perhatikan Duha membuat komiknya sudah sangat bagus gitu ya. Udah ada 2 halaman gitu ya. Ada tokohnya dan ada ceritanya. Padahal katanya cepat sebenarnya, cuma tadi akhirnya mundur jadi 2 minggu gitu ya Duha ya. Pasti dientar-entarin ngerjainnya ya Duha ya. Apa nunggu idenya datang dulu? Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Duha ya. Keren banget Duha. Terima kasih Duha.
Terima kasih Duha atas presentasinya hari ini. Nah, bagaimana teman-teman penampilan dari kelompok Doraemon tadi? Bagus kan? Keren-keren semua ya presentasinya. Alhamdulillah teman-teman, acara demi acara kita telah lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Mari kita akhiri acara hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara proyek presentasi kelas 5 Salam Kelompok Doraemon berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman dan teacher atas partisipasi dan perhatiannya. Kami selaku MC memohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dari proyek ini banyak pelajaran yang bisa kita petik agar kita semakin menjaga lingkungan kita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dulu buat MC kita, buat para yang presenter juga. Terima kasih banyak, keren-keren banget tadi presentasinya. Reactionnya mana reactionnya nih? Mana yang belum reaction? Nah silakan sekarang. Ada yang mau tanya nggak? Boleh. Yuk, bisa kasih waktu 5 menit. Buat tanya jawab, silakan. Ya. Sami mau nanya? Ya. Silakan, mau tanya apa? Kok dari kemarinan si Duha pakai kamera kentang terus gitu juga tadi kentang. Dia suka kentang ya? Duha suka kentang ya? Tuh kata Sami, Duha tolong dijawab Duha. Duha. Gak terlalu suka juga sih, tapi lagi suka gitu sama kentang. Oke. Duha. Oh Alicia mau nanya sama Duha, silakan. Duha, gimana sih itu dapat ide tokohnya itu ada kentang. Dapat ide tokohnya dari mana, Duha? Kok bisa kentang? Udah tahu dah. Dari Snapchat. Dari Snapchat. Gara-gara dia sering pakai kentang itu. Gara-gara sering pakai kamera kentang gitu. Iya bisa jadi. Iya kentang. Ada yang mau tanya mungkin nih sama Nindi, Naura, Sami, Altov tadi tuh yang keren banget, yang pengen share video juga ya. Teacher, mau ini teacher nanya di chat. Boleh. Faris. Oh boleh Faris, mau nanya apa? Gak jadi deh. Improve banget dah, kita improve. Faris katanya mantep banget katanya. Iya, teacher improve. Tahu nggak sih itu improve? Sis. Oke. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Sama komentarin temannya juga boleh loh. Cukup ya. Ini kita cuma ada 20 orang, ada 2 orang yang belum hadir. Siapa ya? Fata ya? Sudah dicek Fata? Nafil. Oh, Nafil sama Azlan ya? Ya. Oke, terima kasih. Tadi ya. live teacher. Oke. Alhamdulillah teman-teman, hari ini acara PBL-nya tadi pagi kelompok Upin Ipin, hari ini kelompok siang ini ada kelompok Doraemon, keren-keren semuanya. Walaupun memang ada sedikit 1-2 kendala, tapi tetap aja musiknya salut, semuanya keren. Terima kasih semuanya sudah maksimal ngerjainnya, walaupun teacher Vika tahu nggak mudah, pusing dengan seabrak kegiatan gitu ya. Alhamdulillah hasilnya bisa maksimal, keren banget. Teacher Vika ucapkan terima kasih. Semoga nanti di PBL-PBL berikutnya jadi bisa lebih keren lagi gitu ya. Digambarin lagi kan? Kenapa? Digambarin lagi nanti. Gambar lagi nanti belum tentu nanti. Oke, kita lihat ya nanti PBL berikutnya apa gitu ya.
Kita akan akhiri kegiatan hari ini. Tadi sudah ditutup sama ibu-ibu MC. Ibu MC, kita akan foto bareng. Sebentar, Ibu MC dulu kali ya foto ya, coba ya. Yang posenya ke kamera. Siap, coba Ibu MC dulu. Siap ya? Full screen deh. 1, 2, lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya MC yang tadi pagi. Coba nih, Mesika pengen foto juga nih. Bapak-bapak MC yang pagi tadi. Mana si Duha? Oke, kita foto dulu. Pakai kentang lu, pakai kentang. Ya. 1. Jaraknya 1, 2, 3. Oke. Mesika baru ngeh lah, Duha pakai baju hari Selasa, Duha. Kemarin juga kebalik. Ya Allah, Duha, ya ampun. Sekarang kita foto bareng-bareng semuanya ya. Oke, boleh pakai reaction ya. Destan, mukanya mana Destan? Kok off cam sih? Destan nggak usah teacher, di crop aja. Jadi klop. Belum kelihatan Destan muka gantengnya. Nah, gitu kan kelihatan. Siap ya, kita foto ya pakai reaction boleh? Reaction. Oke, siap. 1. Faris nggak kelihatan mukanya, nak. Teacher masih di videoin. Oh, iya.